kedua ya, yaitu anabolisme. Oke. Jadi kita akan belajar tentang anabolisme. Nah, ini sambil nunggu temennya yang lain. Oke, mohon maaf ya, ini kurang stabil nih Wiko-nya. Tadi tiba-tiba keluar nih. Ya silakan nih. Sambil lanjut aja ya. Nah, ini kira-kira apa nih jawabannya? Penyusunan molekul karbohidrat pada tumbuhan terjadi pada titik-titik apa deh? Oke, ini udah ada Indah ya. Siapa lagi? Mawarni Dara, Nabila Nisrina, Naila, siapa lagi ya? Ada Lanang Zaid ya. Caca, Ataullah ya. Siapa lagi? Ayo siapa nih yang mau jawab nih pertanyaan nih kira-kira. Jadi ini sambil nunggu ya yang lain hadir nih baru ada 72 orang. Sekarang coba yang nomor 2. Nah ini nomor 2. Nomor 2 nih jawabannya ada 2. Ya, ada 2 jawabannya. Reaksi terang dan gelap pada proses fotosintesis secara berurutan terjadi pada titik-titik. Nah ini ada Mursidan ya. Indah, ada Ataullah, terus apa lagi? Haikal Bagaskara, Muhammad Rafli. Jadi ada 2 ya. Jawabannya ini ada 2. Hanya ada keliruan tadi betulin dulu. Mawarni Dara. Ada lagi? Siti Roshidah. Masih ada lagi? Naila Aquila Anasya ya. Kaila Cika Brina Rizky. Oke. Nah, ini ada Nazwar ya. Nazwar Zahira. Oke ya. Nah, mungkin sampai sini. Sampai Nazwar ya. Nah, ini ada Siti Rosida Ganti ya. Dimas Prayoga. Jadi ini jawabannya ada 2 nih. Ada 2 istilah yang sebenarnya sama artinya. Oke, ini Ahmad Nurrahman. Kode meetingnya apa? Ya, apakah ini ya hostnya kode meetingnya? Muhammad Farhan. Oke ya.
Nah, adik-adik, setelah tadi beberapa soal ya tentang anabolisme. Jadi hari ini kita akan belajar tentang anabolisme. Pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah belajar tentang katabolisme, di mana metabolisme kan ada dua ya, katabolisme dan anabolisme. Kalau katabolisme kan respirasi ya, contohnya respirasi aerob dan anaerob. Untuk yang anabolisme ya, contohnya itu sintesis. Jadi anabolisme itu proses pembentukan senyawa kompleks dari senyawa yang sederhana. Nah, gitu ya. Dan contohnya adalah sintesis. Gitu ya. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu sintesis yang berhubungan dengan energi yang dipakai cahaya, yaitu fotosintesis. Nah, adik-adik, makhluk hidup itu ya, untuk hidup tentu butuh nutrisi. Nah, nutrisi makhluk hidup biasanya dalam bentuk senyawa organik dan senyawa ikan. Ketika terjadi penguraian atau katabolisme, nah, dilepaslah energi makhluk hidup. Nah, itu namanya. Nah, kalau dalam hal ini ya, pembentukan atau sintesis senyawa organiknya dari senyawa yang anorganik. Nah, gitu ya. Jadi proses pembentukan nutrisinya ya, itu namanya sintesis. Organisme yang bisa mensintesis senyawa organiknya sendiri itu disebut sebagai organisme yang autotrof. Kalau organisme yang tidak bisa mensintesis makanannya sendiri namanya heterotrof. Gitu ya. Nah, jadi ada organisme yang bisa mensintesis makanan sendiri, ada yang tidak bisa mensintesis makanan sendiri. Kalau yang bisa namanya organisme autotrof, kalau yang tidak bisa organisme heterotrof. Gitu ya, Dede ya. Nah, dalam proses pembentukan atau sintesis senyawa organik itu menggunakan energi. Energi ini nanti ya disimpan dalam bentuk energi kimia pada senyawa organik. Nah, berdasarkan sumber energi yang digunakan, nanti organisme autotrof itu ada dua kelompok. Ya. Ada dua kelompok ya. Ada yang menggunakan energi dari cahaya, namanya fotoautotrof organismenya. Prosesnya disebut fotosintesis. Nah, ada lagi organisme yang dalam pembentukannya menggunakan energi dari hasil penguraian senyawa kimia. Ya, hasil penguraian senyawa kimia, energi yang dilepas dari penguraian itu kemudian digunakan untuk mensintesis senyawa organik. Nah, kalau sumber energinya dari senyawa kimia, nah, organismenya disebut kemoautotrof. Dan prosesnya disebut disebut kemosintesis ya. Jadi begitu kira-kira. Nah, hari ini yang mau kita bahas adalah yang fotosintesis. Oke ya. Nah, ini tadi ya. Jadi organisme yang autotrof itu yang bisa mensintesis makanan sendiri ya. Ada yang fotosintesis dan ada yang sintesis. Kalau fotosintesis organismenya fotoautotrof, kalau yang kemosintesis organismenya namanya kemoautotrof. Nah, kita fokus ke yang fotosintesis ya. Jadi sintesis itu ada kemo, ada foto, tapi yang kita pelajari adalah yang fotosintesis. Nah, ini fotosintesis secara umum ya reaksinya. Ini dari senyawa anorganik CO2 dan H2O. Ini senyawa yang sederhana. Kemudian menggunakan energi cahaya diserap, nanti disimpan energi ini dalam produk fotosintesis ini ya. Terjadi di daun,
pas di klorofilnya, kemudian nanti menghasilkan senyawa aerob, senyawa organik ya, C6H12O6 atau glukosa, tambah 6 oksigen senyawa anorganik. Jadi dalam proses ini fotosintesis adalah pengubahan senyawa cahaya ya, energi cahaya menjadi energi kimia yang nanti tersimpan dalam produknya atau senyawa organik. Itu ya Dede ya. Jadi dalam proses ini membutuhkan cahaya prosesnya. Nah, dalam proses fotosintesis ya pengubahan CO2 H2O menggunakan cahaya, kemudian menghasilkan glukosa, kemudian 6O2 melepaskan O2, itu ternyata ada 2 tahapan. Yang pertama namanya reaksi terang atau disebut dengan reaksi Hill. Nah, reaksi terang ini terjadi di bagian dari kloroplas yang disebut sebagai tilakoid. Ya, tilakoid nanti kumpulan dari tilakoid membentuk grana. Makanya reaksi terang itu terjadinya di tilakoid atau grana karena itu satu hal yang sama ya. Cuman beda kalau tilakoid itu satu saja. Nanti ada seperti koin ya. Kalau satu namanya tilakoid, kalau dia tumpuk-tumpukan namanya grana ya. Gitu ya. Jadi tuh nanti reaksi terang. Reaksi gelap, kalau reaksi gelap ini nanti menggunakan energi kimia yang tersimpan di produk atau hasil dari reaksi terang. Ya, reaksi kimia yang tersimpan di produk reaksi terang dalam bentuk ATP dan NADPH kemudian digunakan untuk proses mensintesis senyawa organik misalnya glukosa ya, dari karbon. Jadi ya. Jadi itu ada reaksi terang dan gelap. Kalau terang itu menggunakan energi cahaya matahari secara langsung yang kemudian diubah menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Kalau reaksi gelap itu menggunakan ya energi hasil dari reaksi terang ya, untuk menghasilkan senyawa organik ya. Nah, hasil akhir dari fotosintesis tentunya adalah senyawa organik, gitu ya. Oke. Nah, kita lihat secara umum ya, secara singkat ya bisa digambarkan seperti ini. Jadi ini adalah gambar plastida. Kemudian yang bulat-bulat seperti koin ini namanya tilakoid. Tumpukan tilakoid namanya granum. Ya. Jamaknya granum, grana. Jadi grana itu semua ini, semua granum atau semua tumpukan tilakoid ini namanya grana. Oke ya. Jadi grana itu tersusun dari tilakoid. Sehingga kalau tempat reaksi terang di mana ya, di tilakoid atau di grana atau di granum ya sama. Kemudian selain itu pada kloroplas itu ada cairan pengisi ya. Di sini namanya stroma. Nah, di stroma ini nanti tempat terjadi reaksi terang. Reaksi gelap. Nah, ada reaksi terang itu secara umum ya, nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Nah, bahwa reaksi terang itu nanti ada fotofosforilasi siklik dan fotofosforilasi non siklik ya. Tapi secara garis besar ya, dalam reaksi terang di tilakoid itu menggunakan cahaya. Yang pertama ya. Selain menggunakan cahaya, dia juga menggunakan air. Nah, cahaya yang digunakan cahaya seperti apa? Nanti cahaya tampak. Kemudian cahaya tampak yang warna apa ya, yang panjang gelombangnya berapa ya, yang bagus untuk fotosintesis. Nanti akan ada ya, kita bahas juga penelitian yang dilakukan oleh Angelman. Gitu ya. Nah, air yang digunakan ini dari tanah diserap oleh akar, kemudian diangkut oleh silem ke daun, nanti digunakan ya, sampai ke tilakoid, di tilakoid nanti digunakan untuk reaksi terang. Hasil dari reaksi terang ini ada 3 ya, ATP, NADPH, dan O2. Ini adalah hasil dari reaksi terang. ATP, NADPH, dan O2. Oke, nah itu reaksi terang. Terjadinya di grana atau tilakoid. Nah, nanti ya
ATP dan NADPH yang dihasilkan ini digunakan untuk reaksi gelap. Sementara oksigennya dilepas ke udara sebagai sisa fotosintesis. Jadi oksigen yang di udara itu adalah sisa fotosintesis. ATP dan NADPH hasil reaksi terang digunakan untuk reaksi gelap. Nah, reaksi gelap selain membutuhkan ATP, NADPH juga membutuhkan karbon dioksida. Karbon dioksida ini diambil dari udara melalui stomata. Gitu ya. Kemudian terjadilah reaksi terang, hasil akhirnya adalah gula ya. Gula triosa, kemudian nanti membentuk gula heksosa dan selanjutnya membentuk karbohidrat. Gitu ya. Nah, ini secara ringkas hubungan antara reaksi terang dan reaksi gelap. Jadi dalam fotosintesis reaksi terang dan gelap itu terjadi secara bersamaan. Gitu ya. Maaf dan yang kakak tadi ke lockout. Oke, sekarang ini ya. Suara kakak jelas nggak, Dede? Jelas atau masih patah-patah? Jelas ya. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan sebelum kita lanjut bahas reaksi terang dan reaksi gelap lebih rinci. Jadi secara umum begini ya. Ada reaksi terang, reaksi gelap, kemudian apa saja yang dibutuhkan. Belum ada ya? Oke, jadi urutannya reaksi terang dulu, baru reaksi gelap, atau dua-duanya bersamaan? Ya, dua-duanya bersamaan. Gitu ya. Kalau mau diurutkan ya terang dulu ya kan. Soalnya nanti kalau ada ATP, NADPH, tapi itu sebetulnya terjadi kayak apa ya? Kayak kita menggiling padi, tahu kan mesin penggiling padi? Ketika mesinnya berputar, tempat penggilingan padinya juga berputar gitu ya. Jadi bersamaan sebenarnya itu terjadi ya. Begitu. Kenapa? Karena tanpa ATP dan NADPH maka tidak akan terjadi reaksi gelap. Jadi misalnya malam hari apakah terjadi reaksi gelap? Ya nggak terjadi karena tidak ada reaksi terang ya, tidak ada ATP dan NADPH. Kalau yang pertama kali proses ya sebenarnya yang terang dulu, tapi setelah dihasilkan ATP dan NADPH itu jadi bersamaan gitu ya, jadi saling mendukung ya, begitu ya deh ya. NADPH itu ya, waktu kemarin belajar tentang apa namanya katabolisme ya. Nah, ada istilah NADP ya. Nah, ini NADPH. Jadi nikotinamid ya, adenosin difosfat ini ditambah hidrogen. Kalau waktu sebelumnya, waktu kita katabolisme itu ada nikotinamid, adenosin difosfat saja. Nah, senyawa ini adalah senyawa yang mengandung, NADH ya. Oke, dihidrogen yang itu ya. Jadi ini senyawa yang mengandung ion hidrogen sehingga dia menyimpan energi. Oksidasi reduksi ya. Jadi bisa dilepas atau diambil gitu. Senyawa kimia yang berenergi tinggi ya, mengandung energi tinggi itu NADPH. Jadi ada ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya. Lanjut dulu ke. Nah, sekarang bahas tentang reaksi terang dulu ya. Terang merupakan pengubahan energi potensial cahaya. Nah,
tidak lampu, gitu ya. Jadi cahayanya itu terpenuhi, yaitu cahaya tampak, ya. Nah, ngelak ya? Masih ngelak sekarang? Ini nggak tahu jaringannya ya. Mungkin gara-gara dari hujan dari kemarin ya. Dari kemarin hujan, terus sampai tadi malam, sampai tadi siang masih hujan ya. Jadi jaringannya itu ini ya. Apa namanya? Jaringannya ini kurang stabil. Oke, sekarang udah enggak ya? Nah, cahaya yang digunakan adalah cahaya tampak. Seperti apa sih? Yuk kita lihat bersama-sama ya. Jadi adik-adik, ya, cahaya yang dipakai itu cahaya tampak. Nah, cahaya yang manakah yang paling bagus? Ini kalau diuraikan cahaya tampak itu ada meiji, kuhi, binyu ya, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah, manakah yang paling bagus? Nah, pengujian ini ya dilakukan oleh Angelman. Nah, jadi Angelman ini menggunakan cahaya tampak ya yang dipecah, didispersi, kemudian dilewatkan ke alga, ya alga yang bentuknya benar spirogyra. Nanti kan alganya akan mengalami fotosintesis. Nah, untuk menguji manakah yang paling bagus untuk fotosintesis, Angelman ini menggunakan bakteri aerob. Bakteri aerob itu yang menggunakan oksigen. Nah, nanti bakterinya akan berkumpul di tempat yang oksigennya banyak. Menurut penelitiannya Angelman, ya, percobanya Angelman, Ingenhousz, bahwa fotosintesis itu menghasilkan oksigen, gitu ya. Sehingga kata Angelman, kalau misalnya fotosintesisnya bagus, berarti oksigen yang dihasilkan banyak. Ketika oksigen menghasilkan banyak, maka bakteri aerob ini akan berkumpul di tempat yang oksigennya paling tinggi, gitu ya, atau di tempat yang oksigennya tinggi. Nah, setelah diadakan percobaan, ternyata ya bakteri aerobnya itu banyak berkumpul di merah, kemudian di biru sampai nila ya, gitu. Nah, yang sedikit itu ungu, kemudian hijau, kuning, ya, jingga itu sedikit. Artinya ya cahaya tampak ini ya ini kurang bagus untuk proses fotosintesis. Yang paling bagus ya yang bisa digunakan oleh tumbuhan hijau untuk fotosintesis adalah yang warna merah atau merah dan biru ya atau nila gitu. Jadi itu kesimpulannya ya, cahaya yang paling bagus. Nah, ini bisa diadopsi dengan menggunakan teknologi ya kan. Mau dibuat LED apa namanya lampu ya sehingga bisa menghasilkan cahaya yang pas buat fotosintesis gitu ya. Ya, semakin banyak bakteri oksigennya semakin bagus, semakin banyak oksigennya. Semakin banyak oksigen berarti semakin optimal fotosintesisnya. Gitu ya, Dimas ya. Sip ya. Nah, itu kira-kira. Nah, adik-adik, cahaya ini nanti diserap oleh klorofil. Di klorofil ada yang disebut sebagai pusat reaksi. Pusat reaksi ini namanya nanti fotosistem ya. Nah, ketika fotosistem menyerap energi menyebabkan elektron pada fotosistem itu tereksitasi. Memang eksitasi itu apa, Kak? Ya. Eksitasi adalah menjauhnya elektron dari pusat atom ya, ketika terjadi perubahan kesetimbangan karena energi. Nah, ini teori atom Bohr kayak gini. Kata teori atom Bohr itu mengatakan bahwa pada satu atom yang stabil, ya kan, di bagian pusat atau tengahnya adalah proton. Jadi ini proton.
Kemudian proton ini dikelilingi oleh elektron-elektron. Ya, nah elektron ini nanti menempati kulit-kulit atom, ya kan? Makanya nanti ada penulisannya ya, penulisannya yang 1S, 2P dan seterusnya gitu ya. Nah, itu menempati kulit-kulitnya dan mengelilingi bagian dari proton atau pusatnya. Itu kalau dalam keadaan stabil. Tapi jika ada energi yang masuk, ya, energi itu menyebabkan elektron ini akan menjauhi pusatnya. Jadi menjauh nih elektronnya. Proses menjauh ini namanya eksitasi. Menjauhnya elektron dari pusat atom atau pusat reaksi karena ada perubahan ya energi, misalnya energi, nah itu namanya eksitasi. Gitu ya. Nah, kalau misalnya atom bertubrukan jadilah ledakan ya kan. Nah, itu namanya bom atom. Tapi kalau pada fotosintesis, atom yang menjauh tadi itu tidak bertabrakan. Kenapa? Karena nanti ada penerima elektronnya atau disebut aseptor elektron. Nah, dari aseptor elektron nanti energinya ditransfer sehingga menghasilkan beberapa macam bentuk energi. Gitu ya, kira-kira prinsip dasar begitu dari proses reaksi terang ya penggunaan cahaya. Jadi bayangkan aja nanti klorofil itu menyerap energi cahaya ya, atau foton, kemudian energi cahaya menyebabkan elektron-elektron di fotosistem klorofil itu akan menjauhi pusatnya. Ketika dia menjauhi pusatnya, kemudian diambil oleh aseptor elektron. Nah, dari aseptor elektron kemudian ditransfer. Ketika ditransfer itulah kemudian dihasilkan energi. Gitu ya. Nah, Kak, gimana Kak proses detail transfernya? Yuk kita bahas ya. Jadi dalam fotosintesis ini ya, yang menggambarkan terjadinya proses eksitasi itu nanti di fotosistem. Ada dua jenis fotosistem yang terdapat pada klorofil, yaitu fotosistem 1 atau P700, yaitu efektif menyerap cahaya pada panjang atas 680. Namanya fotosistem 1 atau P700. Kemudian ada fotosistem 2 P680, itu efektif menyerap cahaya pada panjang gelombang di bawah 680. Waktu tadi kita bahas cahaya kan ada panjang gelombangnya tuh ya. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, nanti fotosistem 1 dan fotosistem 2 ini bekerja sama dalam proses fotosintesis. Nah, ayo kita bahas satu-satu. Nah, ini kita buat bayangan dulu ya. Jadi fotosintesis itu terjadi di daun. Di daun itu ada mesofil, palisade dan spon. Kemudian di mesofil itu ada plastida ya. Di plastida itu ada kloroplas. Kloroplas mengandung klorofil. Disitulah tempat terjadinya proses fotosintesis. Nah, klorofil ini ya nanti terdapat di bagian yang tadi namanya tilakoid. Kalau kumpulan dari tilakoid namanya grana. Jadi nah ini reaksi terang. Kemudian ini ada stroma. Stroma ini menjadi tempat reaksi gelap. Ya, nanti setelah reaksi terang kita akan bahas reaksi gelap. Sip ya. Nah, kita lanjutkan lagi lebih detail. Nah, ini cara kerja fotosistem atau eksitasi. Jadi ketika energi cahaya ya itu mengenai pigmen fotosintetik, nah menyebabkan fotonnya diserap. Penyerapan foton ini kemudian nanti akan dipindahkan dari satu pigmen ke pigmen lain dan terakhir dipindahkan ke pusat ya fotosistem 1. Gitu ya. Nah, pusat fotosistem 1 ya menerima energi atau foton tadi menyebabkan elektronnya tereksitasi menjauhi pusatnya. Gitu ya. Nah, ketika dia tereksitasi diterima oleh aseptor elektron primer. Di sinilah bermula ya
terjadi yang namanya reaksi terang. Kira-kira begitu ya. Nah, ada reaksi terang ini nanti ada dua. Pertama namanya fotofosforilasi non siklik, yang kedua adalah fotofosforilasi siklik. Apa bedanya? Ayo kita bahas ya. Yang pertama kita akan bahas fotofosforilasi non siklik. Fotofosforilasi non siklik ini melibatkan dua fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Ini di sini ya, bisa kalian lihat gambarnya, fotosistem 1 dan 2. Selain fotosistem 1 dan 2 juga melibatkan protein-protein yang mentransfer elektron. Proteinnya itu ada apa saja? Ada plastosianin, ada sitokrom, ada plastoquinon, dan ada ferredoksin. Gitu ya. Nah, jadi ini non siklik ini nanti melibatkan fotosistem 1 2 gitu ya. Nah, ayo kita lihat penjelasannya. Tahap pertama adalah di fotosistem 2, elektronnya tereksitasi. Oke. Elektron yang tereksitasi ini menyebabkan fotosistem 2 ini kekurangan elektron. Ketika dia kurang elektron, kemudian dia mengambil dari air. Ya. Jadi air, bahkan tadi fotosintesis menggunakan air ya. Air ini digunakan pada reaksi terang, ya, yaitu untuk mengganti elektron pada fotosistem 2 yang menjauh dan nanti elektronnya tidak balik lagi. Oke ya, nah air dipecah menggunakan cahaya, prosesnya fotolisis air ya, menghasilkan O2, 2H+ sama elektron. Elektronnya digunakan untuk menggantikan elektron pada fotosistem 2 yang tereksitasi. Oke, selanjutnya elektron dari fotosistem 2 yang tadi tereksitasi diterima oleh aseptor primer. Dari aseptor primer kemudian ditransfer ke plastoquinon. Ya, dari plastoquinon ditransfer lagi elektronnya ke sitokrom. Dari sitokrom kemudian ke plastosianin. Oke, nah dalam perjalanan dia mulai dari aseptor primer, kemudian plastoquinon, sitokrom, plastosianin, nanti dihasilkan energi berupa ATP. Oke, nah proses ini namanya, kalau H+-nya masuk sini, karena keberadaan elektron ya, jadi sitokrom namanya kemoosmosis. Kemudian setelah itu H+ ini digunakan untuk membentuk ATP. Nah ini namanya fosforilasi. Gitu ya. Jadi ini yang non siklik. Kalau kita lihat ini baru sampai di sini hasilnya dari dua ya, oksigen dan ATP. Nah selanjutnya ya, yang fotosistem 1 juga menyerap foton sehingga elektronnya tereksitasi. Nah, elektron fotosistem tereksitasi nanti sebagai penggantinya elektron yang berasal dari fotosistem 2. Dari plastosianin ditransfer ke fotosistem 1. Nah, elektron dari fotosistem 1 itu tereksitasi ya, karena dia menyerap foton, kemudian ditransfer ke ferredoksin. Jadi dari aseptor elektron primer kemudian ke ferredoksin. Dari ferredoksin kemudian elektron itu digunakan untuk mereduksi NADP+ menjadi NADPH. Terbentuklah NADPH. Gitu ya. Nah, nanti NADPH dan ATP yang dihasilkan akan dilepas ke stroma, digunakan untuk reaksi gelap. Oksigen ya dilepas ke udara sebagai sisa fotosintesis. Gitu ya. Jadi ini yang fotofosforilasi non siklik. Disebut non siklik karena elektronnya searah dari air kemudian ke fotosistem 2, Peki, sitokrom, plastosianin, ke fotosistem 1, kemudian ferredoksin, dan terakhir elektronnya ke NADP+ membentuk NADPH. Elektronnya tidak kembali lagi, maka disebut sebagai fotofosforilasi non siklik. Oke, melibatkan fotosistem 1 dan 2, kemudian menghasilkan ATP, NADPH, dan O2.
O2 dihasilkan dari fotolisis air, ya, atau pemecahan air. Nah, O2-nya kemudian dilepas ke udara. ATP dan NADPH itu kemudian dilepas ke sitokrom, digunakan untuk reaksi gelap. Nah, ini namanya fotofosforilasi non siklik. Ada yang mau ditanya nggak? Ada sebelum kita lanjut ke fotofosforilasi yang siklik. Ada? Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Jadi kalau kita mau ulangi lagi ya, fotosintesis 2 tahap, reaksi terang, reaksi gelap. Reaksi terang di tilakoid atau grana, reaksi gelap di stroma. Reaksi terang ada 2 tahap, ya, terjadi di fotosistem 1 dan 2. Ya, tahapannya pertama adalah fotofosforilasi non siklik, terjadi di fotosistem 1, fotosistem 2. Ya, menggunakan air dan energi cahaya menghasilkan oksigen, ATP dan NADPH. Oksigen dilepas ke udara, NADPH dan ATP digunakan untuk reaksi gelap. Begitu ya, ini non siklik. Oke deh. Selanjutnya, kalau nggak ada pertanyaan, oh ya, ini jelas nggak deh? Halo, bisa dipahami? Kita lanjut ya. Ini kalau yang non siklik. Kak, tadi fotosistem 2 dari sitokrom ke ATP. Ya, ATP sintase deh. Jadi H4H+, oke, dari ini lewat sitokrom. Kemudian nanti ditransfer lagi ya ke ATP ini protein yang mengandung ATP sintase sehingga menghasilkan ATP. Gitu ya, Suhaila. Oke, kita lanjut ya. Nah, gimana kalau yang siklik? Apa bedanya dengan non siklik? Kalau siklik ini hanya melibatkan fotosistem 1 saja. Jadi fotosistem 1 ya, kalau kita lihat itu menyerap foton, ya, energi cahaya, kemudian menyebabkan elektronnya tereksitasi. Elektron yang tereksitasi ya, kemudian diterima oleh aseptor primer dan ditransfer ke ferredoksin. Dari ferredoksin kemudian ditransfer ke sitokrom, dan dari sitokrom ke plastosianin kemudian menghasilkan ATP. Ya, gitu. Kemudian plastosianin, dari plastosianin elektronnya balik lagi ke fotosistem 1. Kalau kita lihat elektronnya itu dari fotosistem 1 tereksitasi, kemudian balik lagi ke fotosistem 1. Ya, maka disebut sebagai fotofosforilasi siklik. Terjadi hanya di fotosistem 1 menghasilkan ATP. Gitu ya. Nah, itu beda antara fotofosforilasi siklik dengan non siklik. Gitu ya. Nah, kesimpulannya nanti reaksi terang hasil akhirnya adalah ATP, NADPH dan O2. Itu hasil akhir dari reaksi terang. Sip ya. Gitu. Nah, kita lihat nih biar lebih paham lagi ya kesimpulannya. Fotofosforilasi non siklik menggunakan fotosistem 1 dan 2. Tahap pertama adalah eksitasi elektron pada fotosistem 2 ya, karena ada energi foton. Nah, elektron yang tereksitasi pada fotosistem 2 kemudian diganti dari air ya. Dari air melalui proses namanya fotolisis air. Nah, dalam fotolisis air ini menghasilkan oksigen dan elektron ya. Elektronnya nanti digunakan untuk menggantikan elektron pada fotosistem 2. Nah, selain itu di fotosistem 1 juga elektronnya tereksitasi.
Gitu ya. Nah, pengganti elektronnya dari mana? Pengganti elektronnya adalah dari fotosistem 2 ya, yang tereksitasi, diterima aseptor primer, ditransfer ke plastoquinon, kompleks sitokrom, platosianin, nanti dari platosianin digunakan untuk mengganti elektron pada fotosistem 1 yang hilang. Nah, dalam perjalanan ini dihasilkan ATP ya. Kemudian untuk mengganti, dalam penggantian elektronnya itu dihasilkan oksigen. Kemudian elektron yang dari fotosistem 1 yang tereksitasi tadi kemudian ditransfer ke ferredoksin. Dari ferredoksin elektron ini kemudian digunakan untuk mereduksi NADP+ menjadi NADH. Nah, ini non siklik ya. Kembali lagi kita tegas bahwa melibatkan fotosistem 1 dan 2, melibatkan cahaya menggunakan air. Airnya nanti dipecah, fotolisis air menghasilkan oksigen, ya kan? Kemudian nanti menghasilkan oksigen, ATP dan NADPH. Itu fotofosforilasi yang non siklik. Kalau yang siklik hanya melibatkan fotosistem 1 saja. Elektron dari fotosistem 1 tereksitasi akibat adanya energi foton, diterima oleh aseptor elektron primer, ditransfer ke ferredoksin, ke kompleks sitokrom menghasilkan ATP, kemudian ke platosianin balik lagi ke fotosistem 1. Gitu ya. Jadi dia hanya melibatkan satu fotosistem, hasil akhirnya cuma ATP saja. Oke, semoga bisa dipahami ya reaksi terang. Nah, Adik-adik, hasil dari reaksi terang ini kemudian digunakan untuk reaksi gelap. Nah, sekarang kita ke reaksi gelap atau siklus Kelvin-Benson, ya. Oke, nah ini siklus Kelvin-Benson atau reaksi gelap. Reaksi gelap itu terjadinya di stroma menggunakan CO2 yang berasal dari udara dan ATP NADPH yang berasal dari reaksi terang, serta nanti menggunakan senyawa yang disebut ribulosa bifosfat. Ya, itu memang sudah ada di dalam stroma ya. Nah, tahapan dari siklus Kelvin-Benson itu ada 3, atau reaksi gelap itu ada 3. Yang pertama adalah tahap fiksasi karbon dioksida, yang kedua adalah tahapan reduksi, dan tahap ketiga adalah tahapan regenerasi. Tempat terjadinya di stroma. Nah, sekarang kita rinci nih, tahapan siklus Kelvin-Benson, tahapan fiksasi itu kayak mana? Reduksi itu bagaimana? Begitu juga dengan regenerasi. Yuk kita simak ya. Jadi tadi setelah reaksi terang menghasilkan ATP, NADPH, ya nanti kemudian menyebabkan terjadinya proses lanjutan, yaitu reaksi gelap. Reaksi gelap diawali dengan fiksasi atau pengikatan karbon dioksida atau CO2 oleh RUBP. Sini ya. Nah, ini ada 6 karbon dioksida diikat oleh 6 RUBP, ya, dikatalis oleh enzim yang disebut Rubisco, ribulosa bifosfat karboksi oksidase, gitu ya, Rubisco. Nah, ini mengkatalis pengikatan oksigen dan karbon dioksida oleh RUBP. Oke. Nah, hasil fiksasi ini 6 CO2 yang diikat oleh 6 RUBP menghasilkan 12 fosfogliserat atau PGA. Ini namanya fiksasi. Ini tahapan yang pertama. Nanti kemudian sebelum direduksi, fosfogliserat ini difosforilasi dulu ya, ditambah fosfat dari ATP. Sehingga 3 fosfogliserat menjadi bifosfogliserat. Jadi 12 PGA kemudian ditambah fosfat jadi 12 PGA. Fosfatnya ada 2 untuk setiap fosfogliserat. Gitu ya. Nah, ini pertama namanya fiksasi. Selanjutnya adalah reduksi.
bifosfogliserat atau BPGA kemudian direduksi ya, menjadi gliserat 3 fosfat atau G3P. Atau kalau di buku lain ada juga nulis fosfogliseraldehid atau PGAL. Ya sama aja. Nah, ini ya. Ini tahapan yang kedua namanya reduksi, pengubahan bifosfogliserat menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Oke. Nah, dari 12 gliseraldehid 3 fosfat yang ada, kemudian duanya dilepas. Ya, duanya dilepas sebagai hasil akhir dari siklus Kelvin atau secara umum hasil akhir dari fotosintesis, yaitu gula triosa ya, gula dengan 3 atom karbon. Kalau nanti dia saling berikatan membentuk gula heksosa. Ya, contohnya glukosa. Nah, nanti kalau glukosa saling berikatan membentuk karbohidrat. Kira-kira begitu ya. Nah, ini. Selanjutnya kan masih sisa 10 nih gliseraldehid 3 fosfatnya. 10 gliseraldehid 3 fosfat ini kemudian diregenerasi, diubah kembali menjadi RUBP. Tahap ini namanya regenerasi. Jadi kesimpulannya, kalau reaksi gelap itu ada 3 tahap. Tahap pertama adalah fiksasi CO2 oleh RUBP membentuk fosfogliserat atau PGA. Kalau 6 RUBP mengikat 6 CO2 ya, menghasilkan 12 fosfogliserat. Tuh ya, kemudian diubah menjadi bifosfogliserat. Ini proses namanya fiksasi. Kemudian bifosfogliserat ya, itu direduksi menggunakan NADPH. Ya, membentuk gliseraldehid 3 fosfat atau PGAL. Oke, nah dari gliseraldehid 3 fosfat itu dari 12 ya, 2-nya dilepas. Itulah sebagai hasil akhir dari proses fotosintesis ya, satu siklus fotosintesis. Nah, sisanya kemudian diregenerasi lagi menggunakan ATP menjadi RUBP. Gitu. Nah, ini reaksi reaksi gelap berlangsungnya di stroma. Itu ya, Adik-adik ya. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas nih tentang reaksi terang dan reaksi gelap? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, ini tadi ya kesimpulannya begini. Kak, ada gak sih jembatan keledainya buat ngapalin reaksinya? Kalau kakak sih jujur kakak nggak ada ya. Paling ya pakai ini, jadi pakai ilustrasi seperti ini. Kita hafalin dulu ya, kita ingat dulu dari yang paling umum dulu. Misalkan fotosintesis ada reaksi terang, reaksi gelap gitu ya. Nah, kemudian yang reaksi terangnya ada fotofosforilasi siklik dan fotofosforilasi non siklik. Kalau yang non siklik dan siklik, nah cara paling mudah kalau menurut kakak ya kita memahami siklik dan non siklik itu ya kita lihat bagannya tadi ya, alur ceritanya tadi. Jadi dari alur cerita itu nanti kita bisa paham. Ya, yang siklik itu misalkan arah ininya ya, arah elektronnya. Kemudian elektronnya dari mana, hasilnya apa, melibatkan apa. Nah, itu nanti kalau kita paham itu ya, secara sendiri kita akan jadi hafal. Ya. Kemudian untuk yang reaksi gelap tadi, itu kan ada 3 tahap ya, fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Nah, rasanya itu nggak terlalu banyak sih ya, dan regenerasi. Tinggal kita pahami aja. Fiksasi itu apa ya kan? Oh, pengikatan. Yang diikat apa? CO2. Terus yang mengikat siapa? RBP. Kan kalau ada yang mengikat, ada yang diikat, ada dong hasilnya. Apa hasilnya? PGA. Gitu ya. Terus PGA diapain lagi? Oh, PGA diubah menjadi BPGA. Pakai apa? Pakai ATP. Terus diapain lagi? BPGA direduksi menjadi PGAL atau G3P.
gitu kan. Nah terus habis itu nanti dari G3P dilepas sebagian ya sebagai hasil dan sisanya diubah lagi jadi RUPP. Kan begitu ya. Jadi kita buat cerita sendiri gitu. Jadi ini kakak sebenarnya kakak ini ngasih contoh aja cara buat ceritanya ya. Jadi biar kita paham. Nah kalau kita paham ya, nanti kalian buat gambar masing-masing biasanya lebih mudah diingat ya kan. Nah itu kalian ini jadi kalau ngerjain soal itu pikirannya itu nggak kacau karena selain di otak juga ada di tangan gitu ya. Jadi gambar itu kan nanti di tangan kita jadi gerakan tangan kita nanti membantu otak kita mengingat materinya. Itu kalau kakak ya, tapi kan cara belajar masing-masing berbeda. Gitu ya, Dede ya. Gitu Indah. Jadi kalau kakak jujur nggak ada jembatan keledainya ya. Ada lagi yang lain? Jadi kalau kakak cara belajar umum dulu. Karena biasanya otak kita itu lebih teradaptasi ya. Mulai dari yang umum, kemudian lebih khusus, lebih khusus, lebih khusus, lebih detail. Jadi nanti secara otomatis di otak kita itu terbentuk folder. Ada soal misalnya reduksi PGA menjadi apa DPGA menjadi PGA, ya kan? Nah kita langsung nyambung. Oh itu kan fotosintesis reaksi gelap. Nah ketika kita udah sampai oh itu fotosintesis reaksi gelap akan terngiang-ngiang di otak kita kan. Oh ya bentuknya lingkaran, tahapannya itu mulai gini-gini. Nah dari situ nanti muncul informasi itu saling apa saling picu ya. Nah, informasinya akan keluar semua gitu ya. Tapi tentunya informasi itu harus disimpan dulu ya, yaitu dengan belajar dulu sebelumnya. Gitu ya, Dek. Nah, yang masalah itu kalau kita nggak mau mahamin ya, nggak kita pahami kemudian ada soal. Ya mau kita cari-cari juga informasinya nggak ada. Ya apa yang mau keluar di otak kita. Akhirnya jatuhnya pusing aja gitu kan. Gitu. Makanya diisi dulu, kemudian nanti begitu kita butuh, kita panggil. Nanti dia akan keluar satu-satu. Gitu ya, Dek ya. Ayo silakan kalau ada yang bertanya. Udah selesai nih materi tentang fotosintesis. Bedanya fotosistem 1 dan fotosistem 2. Kalau fotosistem 1, P700 itu menyerap panjang gelombang di atas 680 ya. Nanometer. Tapi kalau yang fotosistem nanometer ya. Nah, kalau yang fotosistem 2 P680 itu dia bisa menyerap cahaya pada panjang gelombang di bawah 680. Ini ya. Nah, tadi sebenarnya ada rincian ya setiap proses tadi. Tapi kakak tadi nggak bacakan. Kakak jelaskan saja biar cepat. Nah, misalkan ini ya. Foton dari cahaya menubruk salah satu molekul pigmen. Ini adalah keterangan dari gambar yang atas. Gitu ya, sehingga nanti ketika kalian ini dapat PDF-nya, nah ini kalian untuk membantu mengingatnya udah ada catatannya di bawah. Apa saja yang terjadi. Gitu ya. Gimana Mursyidang tentang fotosistem 1 dan 2? Paham bedanya? Jadi beda panjang gelombang yang bisa dia serap. Yang lain? Udah masih ada waktu 2 menit. Oke, sambil nge-review aja ya, kita review. Jadi fotosintesis itu ada 2 tahap.
Reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang di tilakoid atau granat, reaksi gelap di stroma. Oke, itu pertama. Nah, reaksi terang itu tahapannya ada 2. Fotofosforilasi siklik dan fotofosforilasi non siklik. Ya. Itu. Kemudian kalau yang reaksi gelap itu ada 3 tahap. Fiksasi dan regenerasi. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Hafia. Kak bertanya kalau fotolisis di kloroplas itu terjadinya pada bagian mana? Fotolisis itu kan pemecahan air di kloroplas itu di lumen tilakoid, ya. Nah, ini gambarnya. Ini adalah membran tilakoid. Ruang yang sini namanya lumen, ya, atau kantung tilakoid. Nah, fotolisis air itu terjadinya di lumen tilakoid. Kalau transfer elektronnya di mana? Di membran tilakoid. Gitu ya. Bisa dipahami? Hafia? Ini tilakoid yang diperbesar ya, gambar ini. Jadi di bagian membrannya itu ada fotosistem 1 dan fotosistem 2. Kemudian di bagian tengahnya itu ada cairannya namanya lumen ya. Oke, sudah paham ya? Nah, semoga kalian bisa memahami karena waktu kita juga sudah habis ya. Mungkin itu yang bisa kakak sampaikan, lebih kurang kakak mohon maaf ya. Semoga bisa membantu kalian memahami tentang materi anabolisme ya. Kakak mohon maaf jika ada kekurangan. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Mumpung ada program vaksin untuk anak sekolah, silakan kalian segera vaksin ya. Ya, selagi masih gratis. Nanti kalau udah bayar kan jadi repot urusannya. Itu saja ya kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Makasih adik-adik. Dan kakak siapa, Kak Atika bukan hostnya ya. Itu Kak, terima kasih Kak.